Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Gustiani. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sebuah asas yang dimana dengan mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Sintong Aryon Hutapea. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai asas par imparem non habet imperium serta dengan menganalisis kasus yang terjadi tersebut adalah kasus mengenai pejabat Amerika Serikat diberhentikan terkait serangan Benghazi. Baiklah, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai apa itu asas par imparem non habet imperium. Jadi asas ini adalah seorang kepala negara tidak dapat dihukum dengan hukum negara lain. Jadi penjelasannya itu, asas ini berkaitan dengan kedudukan sebuah negara yang dimana setiap negara memiliki peraturan perundang-undangannya masing-masing. Peraturan tersebut hanya berlaku untuk negara tersebut, mulai dari pimpinan tertinggi hingga rakyat biasa. Peraturan tersebut juga dibuat mulai dari pembuatan naskah akademik, rancangan undang-undang, sampai pada pengesahannya. Jadi undang-undang yang telah berlaku mengikat semua warga negara dan warga asing yang berada dalam suatu negara. Nah, asas ini juga dapat diartikan bahwasanya pihak yang memiliki kedudukan yang sama tidak boleh saling menerapkan yurisdiksinya ataupun hukumannya. Jadi dalam hal ini negara sama-sama memiliki kedaulatan. Artinya dia memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan hukumnya atau yurisdiksinya. Kemudian sebelum saya membahas ke kasus tersebut ataupun berita tersebut, saya ingin menjelaskan bahwa apa itu arti yurisdiksi. Jadi yurisdiksi itu dapat diartikan sebagai pelaksanaan negara. Dalam pelaksanaan negara tersebut terjadi ketika menerapkan aturan hukumnya ataupun kekuningan negara untuk mengatur atau menerapkan aturan hukumnya dan memberikan konsekuensi terhadap orang ataupun terhadap benda juga kepada lingkungan di wilayahnya. Kemudian dalam kasus pejabat Amerika Serikat diberhentikan terkait serangan Benghazi. Dalam hal ini terjadi bahwasanya Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kepada Biro Keamanan Diplomat mengundurkan diri dari 3 pejabat lainnya, dibebas tugaskan menyusul laporan hasil penyelidikan tentang serangan di kantor perwakilan Amerika Serikat di Benghazi, Libya pada tanggal 11 September. Kasus ini juga saya sedikit menganalisis dan dapat saya simak bahwa di dalam hal ini yurisdiksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat menerapkan aturan hukumnya melalui yurisdiksi negara Amerika Serikat sendiri. Dengan apa nanti saya jelaskan di akhir dengan mengapa dia menerapkan yurisdiksi di negaranya sendiri. Juga terdapat serangan yang dilakukan oleh kelompok milisi dalam rangka protes menentang film yang dianggap menghina Islam dan yang dibuat di Amerika Serikat. Nah, serangan itu kan dilakukan oleh kelompok milisi ataupun kelompok Libya. Nah, yang melakukan serangan itu bukan dari negaranya, tetapi dalam kelompok Libya tersebut. Nah, dalam kelompok Libya tersebut terdapat oknum ataupun terorisme yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan menyerang 3 warga Amerika Serikat lainnya hingga tewas. Penyerbuan tersebut dilakukan terjadi di gedung kantor di perwakilan diplomatik. Kemudian dalam kasus ini juga termasuk dalam prinsip yurisdiksi teritorial. Kenapa?
Karena di dalam prinsip yurisdiksi teritorial ini, negara itu mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Nah, negara itu memiliki hak untuk menerapkan hukum yang berlaku di wilayahnya kepada warga negaranya semua tanpa tekanan dari negara lain jika hal ini ditetapkan. Tadi juga dalam kasus ini juga dapat diadili dengan dapat kita singgung ataupun dapat kita analisis dengan prinsip teritorial objektif. Apa itu prinsip teritorial objektif? Jadi prinsip ini itu prinsip yang memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri atau negara lain, tetapi berakhir atau diselesaikan dan membahayakan negaranya sendiri. Nah, terjadinya dalam berita tersebut tadi kan yang menjadi korban itu negara Amerika Serikat, tapi penyerangan itu terjadi di negara lain ataupun di wilayah batas negara Amerika Serikat, yaitu terjadi di Libya. Nah, di Libya itu terdapat serangan di kantor perwakilan diplomatik. Jadi kasus ini juga memberikan korban terhadap Amerika Serikat, tetapi terjadinya di luar negara Amerika Serikat dan diadilinya itu di negara Amerika Serikat. Nah, mengapa diadilinya di negara Amerika Serikat? Karena yang menjadi awal mulanya serangan itu karena dilakukannya oleh kelompok milisi dalam rangka protes menentang film yang dianggap menghina Islam. Hal inilah yang membuat penyebab utama terjadinya konflik, karena Amerika Serikat membuat film yang menentang ataupun menghina agama Islam. Jadi kelompok Libya ini tidak terima dengan pernyataan tersebut ataupun perlakuan Amerika Serikat dengan memberikan ataupun membuat film yang menentang menghina agama Islam itu tersendiri. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut terjadilah konflik yang menyebabkan 3 warga negara Amerika tewas. Nah, 3 warga Amerika ini tewas. Mengapa hal tersebut disebut juga sebagai prinsip teritorial objektif? Karena juga menyatakan bahwa jurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri. Berarti terjadinya konflik ini itu terjadi di negara Libya, tetapi diadilinya di Amerika Serikat. Mengapa diadili di Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat lah yang membuat konflik awalnya. Dengan apa Amerika Serikat mengadilinya? Yaitu dengan yurisdiksi bahwasanya diberhentikannya ataupun diberhentikan ataupun diundur pendidikan diplomat yang ada di Amerika Serikat ataupun dan 3 pejabat lainnya dibebas dan 3 pejabat dibebaskan. Kemudian tadi juga sempat disinggung bahwasanya kelompok milisi menyerang Amerika Serikat. Nah, jadi milisi itu apa sih? Jadi milisi itu adalah pasukan liar, yaitu suatu kelompok penduduk sipil yang diorganisasikan untuk membentuk suatu jasa paramiliter. Nah, jadi Amerika Serikat ini menekankan pada asas teritorial objektif tadi, yang dimana juga negara menerapkan aturan hukumnya ini berbasis dari teritorial, yaitu di wilayah tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Artinya di mana tindak pidana tersebut terjadi, negara tersebutlah yang punya kewenangan untuk menetapkan aturan hukumnya. Itu sebagaimana saya sampaikan.
apabila ada kekurangan ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya minta maaf kepada teman-teman semuanya, dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.